Assalamualaikum anak-anak Ustazah. Bertemu kembali dengan Ustazah Lia bernama Sari. Ya, kali ini kita nggak akan menari lagi. Kalau kemarin kita udah menari bunga jempah. Nah, sekali ini kita akan mempelajari pelajaran yang berbeda. Apa itu? Yuk lanjut ya. Nah, kita akan mempelajarin apa kabarnya. Sebelum itu kita masuk ke pelajaran, Ustazah mau tanya kabarnya. Apa kabar anak Ustazah? Sehat? Alhamdulillah. Semangat belajar. Luar biasa. Allahu Akbar ya. Nah, semoga anak-anak Ustazah tetap dalam perlindungan Allah dan tetap dalam kondisi sehat wal afiat. Nah, kita mulai pelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Next, kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Masuk di tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 5. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pelajaran IPS. Tujuan pembelajarannya apa? Nih dia, dapat dibaca ya nak ya. Diharapkan Ananda dapat menjelaskan perayaan Hari Besar Agama sebagai bentuk keragaman sosial, budaya, dan agama. Nanti akan Ustazah kasih tugas di akhir pembelajaran untuk dari pelajaran kita kali ini, oke? Nah, dari nilai keislamannya apa ya? Dari pelajaran kita hari ini masih sama seperti yang kemarin tentang keberagaman suku bangsa, yaitu ada di surah Al-Hujurat. Allah menciptakan kita berbeda-beda, bukan tujuannya sebagai untuk pemisah antara yang lain dengan yang lainnya, tetapi sebagai penyatu supaya kita saling melengkapi dan saling bersaudara. Nah, di karakter Al-Fityan seperti yang tertera di sini ada beberapa. Nah, yang lebih kita tekankan di sini adalah poin 36 dan poin 42. Nah, di sini ada tentang belajar dan berarti bersikap tawadu dan menghormati orang lain. Jadi, kita tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kita miliki, tetapi kita juga harus tawadu dan menghormati orang lain dengan perbedaan yang ada dan menghargai aturan yang ada. Jadi aturan-aturan yang dibuat, misalnya aturan di rumah, aturan di lingkungan rumah, aturan di sekolah, ya kan? Nah, aturan di negara kita itu harus kita patuhi. Next, kita masuk ke materi kita. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, ini bisa dilihat di halaman 116 sampai 121. Nah, ini dia. Materinya bisa dilihat di slide hari ini, yaitu tentang etnis. Apa itu etnis, Ustazah? Nah, etnis itu sama dengan keberagaman suku bangsa. Nah, nih bisa dibaca ya, Nak. Di sini. Kita lanjut. Nah, keberagaman suku etnis atau suku bangsa di Indonesia ada beberapa nih. Ada 6. Ada Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan di Irian, ya kan? Kita lanjut. Nah, jenis keragaman agama. Nih, ada 6 keragaman agama di Indonesia. Yang pertama, ini gambar apa? Agama apa? Iya, agama Islam. Dengan cara beribadahnya sholat. Yang kedua, ini agama apa ya? Kristen, Protestan. Mereka beribadah sebelum makan dan berdoa. Yang ketiga, ini agama apa, Nana? Iya, agama Hindu. Mereka beribadah di pura. Yang keempat, ini agama Buddha. Buddha biasanya beribadahnya di vihara atau kelenteng, ya kan, dengan menggunakan dupa. Nah, yang kelima, ini agama apa, Nak? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Iya, ini agama Kristen Katolik. Mereka beribadah ke gereja. Dan terakhir, ini adalah agama Konghucu. Konghucu ini hampir sama seperti agama Buddha.
dan biasanya juga dianut oleh suku-suku dari etnis Tionghoa ya. Nah, mereka beribadah sama seperti agama Buddha. Next. Nah, ini pengertian agama yang ada di Indonesia sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita mengakui adanya Tuhan yang satu, Allahu Ahad, Allah tunggal, Allah Esa, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, seperti di surah Al-Ikhlas ya kan, kul huwallahu ahad, Allahu samad ya kan. Nah, Allah satu. Yuk next. Nah, ini ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Jadi agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan Hindu, Buddha, Konghucu. Bisa Nana baca ya, Nana Ustazah di sini di slide-nya. Next. Nah, kesimpulannya bahwasanya ada 2 aja kesimpulannya. Yang pertama itu etnis dapat disamaratikan dengan suku bangsa, dan yang kedua ada 6 agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan yang keenam Konghucu. Next. Nah, kita masuk ke tugas. Tugasnya adalah lihat bukunya di halaman 119. Nah, instruksinya adalah buatlah gambar yang berkaitan dengan perayaan hari besar keagamaan di lingkungan rumah kamu. Misalnya, di rumah, di lingkungan komplek atau di lingkungan rumah itu sering dirayakan, misalnya ada Idul Adha kayak kemarin ya kan. Nah, apa perayaan yang dibuat untuk memeriahkan Idul Adha, atau apa yang dibuat ketika di lingkungan itu, misalnya penyembelihan hewan kurban ya kan. Nah, buatlah gambar tentang penyembelihan hewan kurban tersebut gitu. Anda buat di dalam kertas atau di buku latihan juga boleh, digambar, diindahi dengan diwarnai dengan secantik mungkin boleh. Kemudian nanti difoto, dikirimkan ke ustadz atau ustazahnya. Gitu ya nak ya. Nah, sekian dan terima kasih dari ustazah. Jika nanti ada pertanyaan, boleh ditanya ke ustadz atau ustazahnya. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.